Saya dan para pemain sampai menangis setelah pertandingan, ucap Pak Soemarji. Kegagalan ini menjadi pukulan berat karena perjuangan ini dimulai dari nol dan bertahun-tahun dan gagal begitu saja yang seharusnya bisa diraih. Simak penuturan lengkap emosional Pak Soemarji terkait kegagalan yang cukup konyol ini. Silakan klik, pasti Anda puas melihatnya. Komentar mengejutkan Calvin Verdonk soal kegagalan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Benarkah? Federasi dan kepelatihan harus bertanggung jawab. Jujur saya sangat kecewa. Peluang itu ada tapi seperti direnggut tiba-tiba. Simak penuturan lengkap Calvin Verdonk sesaat sebelum cabut ke bandara. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Saya dan para pemain sampai menangis setelah pertandingan, ucap Pak Soemarji. Kegagalan ini menjadi pukulan berat karena perjuangan ini dimulai dari nol dan bertahun-tahun dan gagal begitu saja yang seharusnya bisa diraih. Simak penuturan lengkap emosional Pak Soemarji terkait kegagalan yang cukup konyol ini. Silakan klik, pasti Anda puas melihatnya. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak kualifikasi ronde 4 menjadi pukulan berat bagi seluruh elemen sepak bola tanah air. Setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dan dari Irak 0-1, harapan untuk melanjutkan ke babak berikutnya sirna. Namun yang menjadi perhatian publik kini adalah komentar pedas yang dilontarkan langsung oleh Pak Soemarji, manajer timnas Indonesia, terkait kondisi dan performa tim selama babak ini. Dalam wawancara eksklusif yang membuat banyak pihak terkejut, Pak Soemarji menyatakan rasa kecewanya yang mendalam. Sebenarnya ini semua bukan harapan kami, ujar pria yang juga memiliki peran penting dalam manajemen timnas ini. Saya dan anak-anak timnas yakin kami bisa lolos berdasarkan materi pemain yang kami miliki. Materi pemain itu sudah lebih dari cukup untuk bersaing di level ini. Namun, kata Pak Soemarji, hasil akhir tidak sesuai dengan harapan karena ada faktor lain yang membuat tim gagal berprestasi. Tapi yaitu tadi, anak-anak hanya mengikuti perintah pelatih Patrick Kluivert. Saya sendiri sempat kaget melihat materi pemain yang diturunkan saat melawan Arab Saudi. Materi pemain itu sebenarnya bagus, tapi kenapa bisa kalah? Itu saya juga tidak tahu, tapi pada akhirnya semua keputusan ada di tangan pelatih, ujarnya dengan nada yang jelas menunjukkan kekecewaan. Pak Soemarji menegaskan bahwa sebagai manajer tim, ia memang tidak memiliki kewenangan penuh atas keputusan teknis di lapangan. Namun, ia siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terjadi. Semua harus ada pertanggungjawaban. Saya sudah menjadwalkan pertemuan dengan ex-co PSSI dalam waktu dekat dan semua akan saya paparkan secara terbuka di sana. Saya ingin semua pihak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya tegas. Lebih lanjut, Pak Soemarji mengungkapkan suasana hati yang sangat sedih di dalam tim setelah kegagalan ini. Saya dan para pemain semuanya sampai menangis. Bukan karena tidak menerima kekalahan, tapi karena kami memulai perjuangan ini sudah sangat lama. Semua harapan besar itu muncul sejak era mantan pelatih Shin Tae-yong. Saat itu kami merasa ada masa depan cerah. Menurut Pak Soemarji, kehadiran Shin Tae-yong memberikan semangat dan struktur yang jelas bagi timnas Indonesia. Waktu itu semua berjalan disiplin, sistematis, dan penuh strategi. Kami punya target besar dan pemain pun termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi semua berubah ketika pelatih berganti ke Patrick Kluivert. Harapan yang sudah mulai tumbuh itu mulai pudar, bahkan kabur, ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Ia juga menyoroti bahwa perubahan pelatih ini membawa dampak signifikan terhadap kondisi tim.
Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa secara langsung, tapi kalau melihat fakta di lapangan dan hasil pertandingan, ada sesuatu yang salah dalam pola pengambilan keputusan. Ini bukan hanya soal taktik, tapi juga soal mental dan motivasi pemain yang tampaknya tidak terjaga dengan baik. Pak Soemarji pun mengajak semua pihak untuk introspeksi dan melakukan evaluasi menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang lagi. Kami tidak ingin sepak bola Indonesia terus stagnan. Kegagalan ini harus jadi titik balik, bukan akhir dari segalanya. Jika ada yang harus dibenahi, itu harus dilakukan secara total, mulai dari pelatih, manajemen, hingga pembinaan pemain muda. Selain itu, manajer timnas ini juga mengajak publik untuk memahami bahwa perjuangan di dunia sepak bola tidak hanya soal menang dan kalah. Perjuangan kami dari awal sudah sangat berat, dari pemilihan pemain, latihan keras, sampai menghadapi tekanan besar dari masyarakat. Kami ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa berprestasi di level internasional. Tapi saat ini kami hanya bisa berharap ada perubahan nyata ke depan. Komentar pedas dan terbuka dari Pak Soemarji ini membuka banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, terutama terkait keputusan PSSI dan jajaran pelatih yang menangani timnas saat ini. Apakah perubahan pelatih yang terlalu cepat dan tidak matang menjadi penyebab utama kegagalan? Apakah ada masalah komunikasi internal yang selama ini tersembunyi? Publik kini menunggu langkah konkret dari PSSI dan manajemen tim nasional dalam merespons kegagalan ini. Sudah saatnya PSSI belajar dari kegagalan ini dan mengambil tindakan nyata. Jangan sampai sepak bola Indonesia terus menjadi bahan ejekan di tingkat internasional, ungkap salah satu pengamat sepak bola nasional. Kegagalan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan sekadar catatan buruk, melainkan cermin dari berbagai persoalan yang harus segera diperbaiki. Dengan suara lantang dari Pak Soemarji, momentum ini menjadi panggilan bangkit untuk sepak bola Indonesia agar lebih profesional dan terarah. Apakah PSSI akan mampu menindaklanjuti kritik keras ini dengan perubahan konkret? Bagaimana nasib pelatih Patrick Kluivert dan strategi tim ke depan? Semuanya masih menjadi tanda tanya besar yang menunggu jawaban. Satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia butuh dukungan penuh dari semua elemen untuk bisa kembali bersinar. Perjuangan yang sudah dimulai sejak era Shin Tae-yong harus diteruskan, bukan dipatahkan oleh keputusan yang kurang tepat. Kini saatnya evaluasi dan pembenahan menyeluruh agar mimpi besar lolos ke Piala Dunia bukan hanya sekadar angan-angan. Komentar mengejutkan Calvin Verdonk soal kegagalan timnas Indonesia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Benarkah? Federasi dan kepelatihan harus bertanggung jawab. Jujur, saya sangat kecewa. Peluang itu ada tapi seperti direnggut tiba-tiba. Simak penuturan lengkap Calvin Verdonk sesaat sebelum cabut ke bandara. Kegagalan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 benar-benar menjadi pukulan berat bagi publik sepak bola tanah air. Setelah menelan 2 kekalahan penting, yakni 2-3 melawan Arab Saudi dan 0 hingga 1 dari Irak, harapan untuk melaju ke babak berikutnya pun sirna. Namun yang lebih mengejutkan dari hasil buruk ini adalah komentar pedas yang datang dari salah satu figur penting yang pernah ikut berjuang bersama timnas Indonesia, Calvin Verdonk. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Calvin Verdonk melontarkan kritik tajam terkait kondisi tim saat ini. Mantan pemain timnas yang pernah membela Indonesia dengan penuh semangat ini mengaku sangat kecewa melihat penampilan dan performa timnas di ronde 4. Semua ini seperti tidak masuk akal, terutama dari sisi kepelatihan dan manajemen federasi.
Saya rasa kegagalan ini bukan semata soal kualitas pemain, tapi lebih karena keputusan dan strategi yang salah dari manajemen tim, ujar Calvin dengan nada kecewa. Calvin mengungkapkan bahwa perbedaan yang paling mencolok terlihat saat membandingkan kepelatihan sekarang dengan era mantan pelatih Shin Tae-yong. Dulu saat masih dilatih Shin Tae-yong, semuanya sangat jelas, terstruktur, dan disiplin. Mulai dari kiper, lini belakang, tengah hingga depan, semua sudah dipersiapkan secara matang. Setiap pemain tahu tugasnya, strategi pun sudah disusun dengan detail sehingga kami bisa tampil percaya diri, kenang Calvin. Namun kini Calvin menilai kondisi tim sangat jauh berbeda. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh tim pelatih sekarang cenderung membingungkan dan kurang tegas. Saya melihat ada kebingungan dalam pengambilan keputusan, bahkan dalam hal-hal mendasar seperti formasi, taktik, dan rotasi pemain. Ini jelas berpengaruh negatif terhadap permainan kami di lapangan, ungkapnya. Selain soal taktik dan strategi, Calvin juga menyoroti masalah komunikasi antara pelatih dan pemain yang dinilai sangat kurang efektif. Komunikasi itu kunci. Kalau pelatih tidak bisa menyampaikan pesan dengan jelas, bagaimana pemain bisa maksimal? Itu yang saya lihat sekarang tidak berjalan baik, tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Calvin juga buka-bukaan tentang perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya jalani selama memperkuat timnas Indonesia. Kami berlatih keras, berkorban banyak demi mengangkat nama bangsa di dunia sepak bola. Jadi, wajar kalau saya sangat kecewa ketika akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, tuturnya dengan nada penuh kesedihan. Namun bukan hanya soal pelatih, Calvin juga menyoroti peran Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Menurutnya, federasi sebagai otoritas tertinggi harusnya bertanggung jawab atas kondisi ini. Saya tidak tahu apakah PSSI sudah mengambil keputusan yang tepat atau belum. Tapi satu hal yang jelas, harus ada pembenahan total dari manajemen federasi sampai ke struktur kepelatihan, tegasnya. Calvin bahkan mengingatkan bahwa kegagalan ini jangan sampai hanya menjadi tragedi biasa yang lalu dilupakan begitu saja. Ini momentum penting bagi semua pihak untuk evaluasi menyeluruh. Kalau tidak ada perubahan yang nyata, saya takut prestasi timnas Indonesia akan terus stagnan atau bahkan semakin terpuruk, jelasnya. Tidak hanya itu, Calvin juga menggarisbawahi masalah mentalitas pemain yang menurutnya kurang mendapat perhatian serius dari pelatih dan federasi. Mental juara itu harus dibangun sejak dini dan itu bukan hanya tanggung jawab pemain, tapi juga pelatih dan federasi yang harus memberikan lingkungan terbaik agar mentalitas positif tumbuh, katanya. Komentar pedas dan jujur dari Calvin Verdonk ini membuka banyak pertanyaan bagi publik, terutama mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas kegagalan timnas Indonesia kali ini. Apakah memang kualitas pemain yang kurang atau justru dari sistem dan manajemen yang tidak profesional? Sementara itu, publik tentu berharap PSSI dan jajaran pelatih segera merespons kritikan ini dengan tindakan nyata. Sepak bola Indonesia sangat butuh perubahan besar, bukan hanya sekadar ganti pelatih atau ganti pemain. Tapi perubahan menyeluruh dalam manajemen, sistem pembinaan, strategi, dan mentalitas, ujar seorang pengamat sepak bola yang setuju dengan pernyataan Calvin. Penting juga untuk diingat bahwa sepak bola bukan hanya tentang hasil di lapangan, tapi juga proses yang berkelanjutan. Kegagalan saat ini harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang di masa depan. Semangat dan dedikasi para pemain yang telah berjuang keras harus dihargai dengan sistem yang benar dan dukungan penuh dari federasi. Kegagalan timnas Indonesia di babak ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi catatan penting bagi sepak bola nasional. Dengan komentar terbuka dan penuh keberanian dari Calvin Verdonk, kini bola ada di tangan PSSI dan jajaran pelatih untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Apakah PSSI dan tim pelatih akan mampu mengambil keputusan terbaik demi masa depan timnas Indonesia?
Atau akankah kegagalan ini menjadi tanda tanya besar bagi kemajuan sepak bola tanah air? Waktu yang akan menjawab. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think Best to the best. Tugas seorang fullback Manchester City memang sederhana, lakukan yang terbaik untuk tim. Abdulkadir Kusanov tampaknya sedang menuju posisi utama sebagai right back City. Namun cedera kaki saat melawan Arsenal di Emirates Stadium pada September membuatnya harus absen. Kesempatan itu diambil Matheus Nunes dengan baik, menggantikan Kusanov dan tampil solid di dua laga terakhirnya. Matheus Nunes menunjukkan bahwa jika bermain simpel dan fokus, dia bisa jadi pemain penting bagi City. Dalam kemenangan atas Burnley dan Brentford, Nunes tak hanya bertahan dengan baik, tapi juga menambah ancaman serangan. Bahkan, ia mencetak gol kedua dalam kemenangan 5-1 melawan Burnley. Saat melawan Brentford, kolaborasinya dengan Oscar Bob, Tijani Reijnders, dan Phil Foden sangat efektif di babak pertama. Di babak kedua, dia tetap disiplin meski Brentford mencoba bangkit. Kritik terbesar terhadap Nunes adalah kecenderungan kehilangan konsentrasi yang bisa merugikan tim, sesuatu yang Pep Guardiola tak ingin terjadi. Namun, 2,5 pertandingan terakhir menunjukkan dia mampu fokus dan melakukan tugasnya dengan baik. Jika Nunes bisa konsisten, dia menjadi aset berharga bagi City, terutama dalam situasi right back yang tengah genting. Bagi saya, posisi right back tetap milik Kusanov untuk dipertahankan. Namun, Nunes siap jadi pilihan ketika Kusanov perlu istirahat atau saat Guardiola menginginkan opsi serangan tambahan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Matheus Nunes sudah menunjukkan kualitas yang cukup untuk terus dipercaya di posisi ini? Berikan pendapat Anda. Everton dikabarkan bidik Calvin Phillips dari Manchester City pada bursa transfer Januari. Benarkah dilepas? Everton, klub Premier League asal Merseyside, dikabarkan serius mengincar gelandang Manchester City, Calvin Phillips, untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2026. Phillips, 29 tahun, bergabung dengan Manchester City pada Juli 2022 dengan harga mencapai 42 juta plus bonus 3 juta. Namun, sejak kehadirannya di Etihad Stadium, perjalanan karirnya tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Meski pernah menjadi gelandang terbaik saat membela Leeds United, Phillips kesulitan menembus skuad utama di bawah arahan Pep Guardiola. Bahkan sempat ada sorotan negatif ketika Guardiola menyebutnya kelebihan berat badan yang menjadi titik terendah dalam kariernya. Beberapa kali dipinjamkan ke klub lain seperti West Ham dan Ipswich Town, Phillips belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Hingga musim 2025/26 berjalan, ia hanya bermain 7 menit saja. Situasi tersebut membuka peluang bagi klub lain, termasuk Everton yang sedang mencari gelandang bertahan baru. Dengan Idrissa Gueye yang sudah berusia 36 tahun dan mendekati akhir karier, The Toffees melihat Phillips sebagai pengganti jangka panjang yang potensial.
Everton bahkan mempertimbangkan opsi peminjaman terlebih dahulu sebelum membuat transfer permanen jika Phillips tampil baik. Bagi Phillips, kesempatan pindah ke Everton menjadi peluang untuk menyelamatkan karier dan mendapatkan waktu bermain lebih banyak. Jika transfer ini terwujud, hal ini bisa jadi langkah penting bagi kedua pihak. Phillips dapat bangkit kembali, sementara Everton memperkuat lini tengah dengan pemain berpengalaman. Bagaimana menurut Anda? Apakah Calvin Phillips akan sukses bangkit di Everton? Atau apakah ini akan menjadi tantangan baru yang sulit baginya? Saya tunggu pendapat dan komentar Anda. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Super istimewa. Striker terbaik Man City. Erling Haaland dinobatkan pemain terbaik Premier League September 2025. Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya dengan terpilih sebagai pemain terbaik Premier League untuk bulan September 2025. Dalam 3 pertandingan, Haaland berhasil mencetak 5 gol dan 1 assist yang luar biasa. 2 gol ke gawang Manchester United, 1 gol ke Arsenal, serta 2 gol dan 1 assist ke Burnley menegaskan dominasinya di lini depan. Dengan tambahan gol-gol tersebut, Haaland kini memimpin daftar top skor sementara dengan total 9 gol. Selain itu, pencapaiannya di bulan ini membuatnya masuk ke dalam daftar 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester City, mengukir total 136 gol di semua kompetisi. Ia sukses mengalahkan nama-nama besar seperti Daichi Kamada, Yankuba Minteh, Robin Rose, Granit Xhaka, dan Martin Zubimendi untuk mendapatkan penghargaan bergengsi ini. Saya sangat senang bisa memenangkan penghargaan ini untuk keempat kalinya. Ini selalu berarti banyak bagi saya. Terima kasih kepada semua yang sudah memilih saya, serta rekan satu tim, pelatih, dan seluruh staf. Kami melakukan semuanya bersama-sama, ujar Haaland kepada ESPN. Lebih lanjut, Haaland menegaskan pentingnya performa tim di bulan September yang tak terkalahkan dan penuh kemenangan. Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras di tengah jadwal padat pasca jeda internasional dan berharap bisa mempertahankan performa terbaiknya serta membawa tim meraih lebih banyak kemenangan. Menurut Anda, apakah Haaland akan terus mempertahankan performanya yang mengesankan ini? Bagaimana peran Haaland dalam kesuksesan Manchester City musim ini? Yuk, bagikan pendapat dan komentar Anda. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Chelsea tikung Arsenal. Siapkan Rp676 miliar demi bajak gelandang Barcelona. Chelsea dikabarkan siap menyalip Arsenal dalam perburuan gelandang muda Barcelona, Marc Casado. Klub asal London tersebut tengah menyiapkan dana besar senilai 35 juta euro atau sekitar 676 miliar rupiah untuk merekrut lulusan Akademi La Masia itu. Menurut laporan The Daily Briefing, langkah ini diambil Chelsea setelah gagal merekrut Fermin Lopez pada musim panas lalu. Kini, dengan bursa transfer musim dingin yang kian dekat, Casado menjadi incaran utama untuk memperkuat lini tengah The Blues. Pemain berusia 20 tahun ini dikenal memiliki kemampuan bertahan dan distribusi bola yang solid, 2 kualitas penting yang dibutuhkan Chelsea untuk menambah kedalaman skuad di paruh kedua musim. Arsenal juga dilaporkan mengamati situasi Casado, namun Chelsea tampaknya tak mau kalah cepat dari rival sekotanya. Dengan potensi besar dan usia muda, apakah Casado bisa menjadi jawaban bagi lini tengah Chelsea? Ataukah Barcelona sebaiknya mempertahankan talenta mudanya ini? Bagaimana menurutmu, layak atau terlalu mahal? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna... Bursa transfer Manchester City incar Camavinga, Real Madrid siap lepas di harga 1 triliun. Dealkah? Manchester City dikabarkan tengah membidik Eduardo Camavinga dari Real Madrid untuk bursa transfer Januari 2026. Gelandang 22 tahun asal Prancis itu mulai kehilangan tempat di bawah arahan Xabi Alonso, hanya bermain 66 menit dari 8 laga La Liga musim ini tanpa satupun jadi starter. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub top Eropa. City disebut sangat tertarik melihat Camavinga sebagai calon penerus jangka panjang Rodri. Real Madrid pun dikabarkan siap melepasnya jika ada tawaran sekitar 52 juta atau 1,06 triliun rupiah, harga yang dinilai masih realistis bagi City. Pep Guardiola menilai gaya bermain Camavinga cocok dengan filosofi possession football yang diusungnya. Dengan fleksibilitasnya di lini tengah, bahkan bisa dimainkan sebagai bek kiri darurat, Camavinga dinilai sebagai aset berharga untuk jangka panjang. Dengan pengalaman 185 laga bersama Madrid dan koleksi gelar Liga Champions serta La Liga, ia juga membawa mental juara yang dibutuhkan City. Apakah menurut Anda City harus mengamankan Camavinga secepatnya? Atau ada opsi lain yang lebih cocok? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Minim main di MU, Joshua Zirkzee siap hengkang demi Piala Dunia. Joshua Zirkzee dikabarkan mulai mempertimbangkan hengkang dari Manchester United pada bursa transfer Januari 2026. Musim ini, ia baru mencatat total 82 menit bermain, situasi yang membuatnya khawatir kehilangan tempat di timnas Belanda jelang Piala Dunia 2026. Kehadiran Benjamin Sesko, Matheus Cunha, dan Bryan Mbeumo membuat persaingan di lini depan MU makin ketat. Bahkan saat melawan Grimsby Town di Carabao Cup, Zirkzee tak juga dipercaya menjadi starter meski musim lalu tampil 49 kali di berbagai kompetisi. Ronald Koeman pun belum lagi memanggilnya ke timnas Belanda dalam 1 tahun terakhir. Nama Zirkzee tak ada dalam skuad untuk laga kualifikasi melawan Malta dan Finlandia. MU sebenarnya memilih mempertahankannya musim panas lalu dan melepas Rasmus Højlund, tapi dengan produktivitas Sesko yang mulai meningkat, peluang Zirkzee makin terbatas. Kini, ia dilirik klub Serie A seperti Como dan Juventus yang siap menawarkan menit bermain lebih banyak. Kontraknya di MU masih berlaku hingga 2029, tapi jika situasi tak berubah, pintu keluar Old Trafford tampak semakin terbuka. Bagaimana menurutmu? Apakah Zirkzee sebaiknya bertahan dan bersaing atau hengkang demi karier internasionalnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Sempat terpaku keadaan. Cedera nyaris bikin John Stones pensiun musim lalu, kini saatnya bangkit lebih tinggi lagi. Musim lalu menjadi salah satu periode paling kelam dalam karier John Stones. Bek andalan Manchester City ini hanya tampil 11 kali di Premier League dan total 20 kali di semua ajang, angka yang menggambarkan betapa cedera telah membatasi perannya.
Cedera kaki dan hamstring datang silih berganti, membuatnya harus absen hampir setiap bulan, terutama antara November hingga Desember. Bahkan, cedera hamstring pada Februari nyaris menutup musimnya lebih awal. Rasa frustasi mendalam sempat membuat Stones berpikir untuk pensiun. Musim lalu itu berat buat saya, sampai ke titik saya berpikir untuk berhenti, ujar Stones kepada BBC. Ia merasa sudah sangat profesional, menjaga tubuh, berlatih maksimal, namun tetap terjatuh tanpa alasan yang jelas. Kini di usia 31, Stones kembali dipanggil timnas Inggris. Absen lawan Manchester United musim ini sempat menimbulkan kekhawatiran, tapi kabarnya kondisinya tak serius. Harapan untuk kebangkitan pun menyala. Bagaimana menurut Anda, akankah John Stones mampu kembali ke performa terbaiknya musim ini? Beri dukungan atau pendapatmu di kolom komentar. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kejutkan publik. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib datangkan Sergej Milinkovic-Savic dari Al Hilal. Manchester City terus mencari cara memperkuat lini tengahnya. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Sergej Milinkovic-Savic, gelandang Serbia yang kini bermain untuk Al Hilal. Meski bermain di Liga Pro Saudi, performanya tetap impresif, 12 gol dan 6 assist sepanjang musim 2024/25, angka luar biasa untuk seorang gelandang tengah. Bukan hanya kreator, Sergej juga dikenal sebagai finisher tajam dari lini kedua. Ia melepaskan sekitar 80 tembakan dalam semusim, menunjukkan agresivitas dan kontribusi ofensif yang signifikan. Tinggi 1,93 meter, ia juga tangguh dalam duel udara dan efektif dalam bola mati. Di level kontinental, ia mencatat 1 gol dan 1 assist di Liga Champions Asia musim ini. Di timnas Serbia pun kontribusinya terasa mencetak gol lewat tandukan saat menundukkan Swedia 3-0. Milinkovic-Savic dapat menjadi solusi jangka menengah untuk City yang kini masih sangat mengandalkan De Bruyne dan Rodri. Gaya box to box dan fleksibilitas taktisnya cocok untuk ritme cepat Premier League. Bagaimana menurut Anda? Apakah Milinkovic-Savic layak berseragam Manchester City? Tulis pendapatmu di kolom komentar.